Sih. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, saudara-saudara. Nama saya Uce Gustapati. Saya Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden. Nama kami itu Barisan Relawan Jokowi Presiden. Maka presidennya harus tetap Jokowi. Untuk kami kami tidak punya kebiasaan untuk menjelekkan calon yang lain. Tapi kami cuma tahu presiden itu Pak Jokowi. Sebagai relawan dari Indonesia Timur, saya sangat-sangat mengapresiasi beliau. 69 tahun kami adalah anak tiri Republik. Sejak 2014 kami anak kandung Ibu Pertiwi. Apa yang Bara JP lakukan, mendukung Pak Jokowi 3 periode, itu merupakan tanggung jawab moral kami kepada tulang menulang tetua negeri. Pada waktu mereka memilih menjadi bagian dari NKRI, konsekuensinya adalah seharusnya negeri ini membangun kawasan timur Indonesia. Tapi selama 69 tahun kami terabaikan. Tidak peduli siapa presiden. Saya 61 tahun, saya mengalami semua presiden di Republik ini. Masuk Bung Karno. Jadi kalau saya menjadi pendukung Pak Jokowi, bahkan saya bisa katakan saya pemuja, itu tidak ujung. Ada kesadaran. Bara JP adalah sulung dari seluruh relawan Jokowi Presiden. Kami lahir 15 Juni 2013, 7 bulan setelah Pak Jokowi menjadi gubernur. Lahir di gedung Indonesia Penggugat, kami menggugat Indonesia pada saat. Baju. Zoom meetingnya di rumah. Bung Godori datang ke kami, kolam renang tuh, berbicara tentang pasangan Pak Jokowi, Pak Prabowo. Bagi kami, selama Pak Jokowi diusung, kami fine-fine saja. Kami menjadi bagian dari barisan. Sampai Papua Barat sama seluruh Indonesia. Saya mau kasih info ke teman-teman bahwa Projo berinisiasi melakukan namanya musyawarah rakyat. Mengajak seluruh relawan Jokowi terlibat. Dan kami terlibat, tapi kami tawarkan opsi. Kami cuma terlibat jika tulisannya itu musyawarah rakyat untuk memilih pemimpin Republik di 2024 untuk melanjutkan visi pembangunan. Kalau sebelumnya itu ininya adalah memilih memilih pasangan penerus Pak Jokowi. Nah, kami tidak mau terlibat karena itu kan berarti Pak Jokowi tidak masuk. Awalnya kami mau mengadakan kegiatan cukup besar di Kupang, di NTT. Ini adalah provinsi yang secara vulgar karena gubernurnya juga berbicara tentang Pak Jokowi 3 periode. Kami mau lakukan bulan Juni, tapi kemungkinan ada permintaan dari Bapak sendiri, kalau bisa awalnya itu bulan Agustus di Solo. Di Solo kira-kira tanggal 27 Juni. Solo Jawa Tengah itu di Manahan. Awalnya kita bicara 20.000 atau Pak Jokowi bicara 40.000. Maka saya bicara di NTT, kalau NTT duluan kita 20.000 cukup lah di NTT. Tidak gampang ngumpulin 20.000 di provinsi yang begitu banyak pulaunya, terus kepadatan penduduknya rendah. Tapi kalau 20.000 saya rasa masuk akal. Sebenarnya saya berharap kita bisa mengkombin. Ada yang kuat di arus massa, ada juga yang kuat di pemikiran. Kalau Bara JP ini rata-rata dongo. Kami punya tingkat intelektual rata-rata. Maka kami bergerak di garis massa. Bagi kami mengumpulkan orang pintar itu sulit sekali daripada kita mesti mengumpulkan massa. Jadi kami tidak bisa, kami itu sama sekali tidak punya pretensi menjadi politisi karena memang kapasitas kami tidak di situ. Ngapain kami pusingin itu? Saya bilang ke Chief Kodori bahwa saya nggak mau mikir mau amandemen atau tidak, itu ranahnya orang lain. Kami cuma bergerak
Kami bikin letupan-letupan kecil supaya ini ditangkap oleh partai yang memiliki kewenangan melakukan amandemen sebagai alasan untuk mereka mengamandemen. Satu lagi, bagi saya sebenarnya kita tidak lagi punya Undang-Undang Dasar 45. Yang ada itu Undang-Undang Dasar 2002. Karena kalau namanya amandemen undang-undang itu kan menambah sebagian. Ini kalau kita baca kita punya undang-undang 90% loh berubah. Ini undang-undang baru. Jadi pada waktu teman-teman berbicara bahwa kalau Pak Jokowi 3 periode mengkhianati semangat reformasi, mungkin sudah waktunya era reformasi itu berakhir. Kita berbicara bahwa Orde Baru mengkhianati Undang-Undang Dasar 45, Orde Lama mengkhianati Undang-Undang Dasar 45. Tapi buktinya sampai saat terakhir Orde Baru menjabat, undang-undang kita itu masih Undang Dasar 45. Tidak seperti saat ini. Yang sebenarnya berkhianat siapa? Bagi saya, Pak Jokowi itu lebih layak diusung karena mencari pemimpin sekelas Pak Jokowi mungkin 50 atau 100 tahun lagi daripada undang-undang yang setiap saat bisa kita amandemen. Bagi saya Pak Jokowi adalah karunia. Dan jika saya tidak berbicara tentang 3 periode, 4 periode atau bahkan 5 periode, maka seperti kata guru saya, Yabel saya, kau di pusat, guru saya di NTT, kau di pusat, kau punya suara lebih dengar. Oh, kalau tidak bicara 3 periode saya kutuk. Nah. Jadi apapun hasilnya, minimal saya sudah berusaha daripada saya tidak berusaha. Saya juga mau mengajak teman-teman, bicaralah. Karena hanya dengan begitu kita bisa didengar. Daripada suara-suara sumbang bersuara lebih keras dari kita, ambil kesempatan. Apakah Pak Jokowi mau menerima atau tidak? Tanpa mau merasa ini ya, merasa GR. Tapi kami itu selalu kalau salah ditegur oleh beliau langsung. Nah kami sudah bicara tentang 3 periode, beliau fine-fine saja. Ya kan? Jadi yang lain boleh menafsir lain, tapi untuk kami tegak lurus dan kami sangat terhormat ada duduk di hadapan teman-teman karena kita sama-sama satu barisan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi niat dan tujuan kita. Jangan bebankan diri dengan hasil, tapi pacu diri untuk berusaha. Hasil itu urusan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya satu, tadi yang Chief Kodori bicara, mungkin kalau ini kami bahwa kalau Pak Prabowo maju dalam konsentrasi itu ya, kemungkinan Pak Anies tidak. Nah terus coba diinikan juga Chief Kodori bahwa Anies bisa saja tiba-tiba menjadi kader Partai Gerindra. Nah, tapi saya tidak terlalu khawatir dengan itu. Karena kan Jokpro ini bicara Pak Jokowi, Pak Prabowo kan. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan hasil-hasil itu. Terima kasih.